Balik lagi di Apaan Sini TV. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat yang menonton channel ini gitu kan. Yes, jadi balik lagi. Ini episode 2. Gua masih akan ngebahas tentang tato tradisional khas Kalimantan atau tato Dayak gitu guys ya. Terus lu bisa simak kalau belum yang nonton episode satunya yang kemarin di sini, karena gue udah bahas tato sebelumnya tentang sejarahnya. Kali ini gue pengen bahas ya mengenal tato lebih dalam lagi ya. Tentang caranya, udah gitu alat-alat yang digunakannya, lebih ke situ sih. Tapi buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Yes, pokoknya kalian simak terus. Karena hari ini gue pengen ngebahas tentang tato khas dari Kalimantan. Yes, tato Dayak Kalimantan gitu kan ya. Nanti kita akan coba mengeksplor lagi. Dan sebelumnya juga gue berterima kasih buat yang sebelumnya request. Dia pengen banget di channel ini ngebahas tentang budaya tato di suku Dayak atau sejarah. Ya gitulah, sejarah tato Dayak dan sebagainya lah. Jadi hari ini gue lanjutin aja episode 2-nya, masih tentang tema yang sama. Yes, hari ini gue pengen ngebahas lebih tepatnya mengenal tato suku Dayak dan arti, motif, serta cara pembuatan hingga pergeseran makna tato tersebut. Jadi gue harap lu simak dan nanti kita coba diskusi di bawah. Let's go! Suku Dayak Iban menjadi salah satu suku di Indonesia yang dikenal dengan seni tato di tubuhnya. Tato di beberapa daerah di Indonesia memang menjadi hasil budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Melansir laman Kemendikbud, masyarakat suku Dayak Iban diperkirakan telah mengenal tato sejak tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Wow, gue bilang tua banget men. Makanya keren nih. Lanjut, tato sebagai seni ukir atau rajah pada tubuh dikenal oleh suku Dayak Iban di Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh suku tersebut, tato dianggap sebagai tradisi religi dan simbolisasi dari cara hidup mereka. Udah gitu, kita akan coba bahas cara pembuatan tato suku Dayak Iban tersebut. Suku Dayak Iban mengenal seni tato dengan nama ukir, sementara pentatonya dipanggil dengan sebutan pantang. Pantang merajah tato dengan sebuah kayu kecil sejenis pelaik yang dibelah pada bagian ujungnya. Udah gitu, ujung kayu tersebut digunakan untuk menjepit duri dari pohon tertentu sebelum mereka mengenal jarum seperti sekarang ini. Jarum atau duri ini digunakan oleh pantang sebagai penusuk kulit ari atau untuk proses pembuatan tato. Sementara pewarna tato menggunakan pewarna alami dari jelaga lampu yang berwarna hitam. Jelaga dikumpulkan dengan meletakkan lampu di tengah lubang yang atasnya diletakkan daun atau seng untuk menangkapnya ya, untuk menangkap tintanya yang buat bahan tinta itu ya. Lanjut, jelaga kemudian dicampur dengan air gula atau perasan tebu agar lebih pekat. Jelaga yang sudah dicampur dengan air tebu akan dibiarkan mengkristal dan dicairkan ketika akan digunakan. Wah keren ya, jadi dibikin dulu karena ini susah, handmade, jadi dibikin dulu tintanya, nanti dibekuin, kalau misalnya ada customer atau buat tradisi adat, baru dicairkan dan dipakai. Wah keren, lanjut. Untuk pembuatan garis digunakan sebuah jarum. Namun untuk merajah tato bidang luas digunakan setidaknya 12 jarum yang ujungnya dibatasi oleh benang. Jadi kalau lu di luar negeri mengenal sistem handpoke, ini caranya hampir sama dengan sistem handpoke, tapi ini kan diketrik ya. Jadi kalau sistemnya ya ini, jarumnya itu dililitin benang, itu buat batas. Jadi jarumnya dililitin benang, itu buat batas kedalamannya. Jadi kayak tato-tato zaman dulu, atau tato handpoke ya. Jadi hanya bisa satu arah aja.
Jadi itu nggak bisa buat ngarsir bener-bener. Hampir sama Tebori Art juga. Jadi Tebori dari Jepang pun menggunakan handpoke, tapi sistemnya kan ditusuk dia. Dan itu harus cepet banget. Wah ini gila sih, prosesnya gue bilang gokil banget ya. Lanjut. Jarum yang sudah dicelupkan ke dalam pewarna akan dipukul-pukul ke bidang kulit yang ditato. Yes, itu yang gue maksud. Jadi diketrik sistemnya. Gitu. Luka akibat jarum akan menjadi koreng, yang setelah sembuh akan meninggalkan warna hitam sesuai pola yang dirajah. Selain lamanya proses pengumpulan jelaga, proses pembuatan ukiran tato juga memerlukan waktu yang sangat lama. Yes, jadi bener banget. Apalagi healing habis luka tato, pembuatan tato itu pasti kan luka ya. Jadi kulit dilukai. Jadi sistemnya healingnya itu bakal lebih lama kalau pakai sistemnya ini, karena ini diketrik ya. Ini gue nggak tahu cara tradisional begini kan, karena mungkin lebih sakit prosesnya. Jadi lukanya itu bakal mungkin lebih lama prosesnya gitu, dan memang perawatannya harus ekstrim sih. Tapi menurut gue sih tato ini sih lebih alami tintanya ya, karena menggunakan yang tadi gue bilang dicampur sama air gula, air tebu ya, maksudnya dicampur sama air tebu udah gitu, pakai jelaga gitulah. Ya itulah pokoknya lah. Intinya mantep banget. Lanjut. Next, kita akan bahas tato dipakai untuk simbol keberanian saat berperang. Sebagai sebuah tradisi, saat perang, tato digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas pemakainya. Pada masa lalu, tato digunakan suku Dayak Iban untuk mengenali kawan atau lawannya. Pada masa perang antar suku bergulir, orang Dayak Iban dikenal tangguh, terutama ketika melakukan pengayauan. Mengayau adalah tradisi perang dengan memenggal kepala musuh pada masa perang antar suku. Selain diberikan sebagai seseorang yang sudah mengayau atau membunuh lawan, tato juga digunakan sebagai seseorang yang pernah menolong sesama. Seseorang yang ingin badannya ditato harus memiliki nyali besar karena alatnya yang masih tradisional, yes. Dan ini nggak main-main guys. Jadi bukan seperti alat yang biasa kita gunakan modern seperti sekarang ini. Gitu, enggak banget. Lanjut. Ketika pertama kali ditato, biasanya orang suku Dayak Iban akan merasakan demam, namun tidak lagi ketika dirajah tato berikutnya. Lanjut ya. Kita akan bahas sekarang adalah makna tato suku Dayak Iban udah mengalami pergeseran. Pergeseran motif tato ini tak lepas dari artinya yang digunakan sejak zaman dulu. Setelah perjanjian damai disepakati dan tradisi mengayau sudah diakhiri, seni tato bergeser dan digunakan sebagai orang suku Dayak Iban yang merantau. Tato digunakan untuk mengingat tempat-tempat perantauan karena zaman itu tidak ada orang berani meninggalkan tempat asalnya. Adapun motif tato yang digunakan suku Dayak Iban adalah motif tradisional seperti motif bunga terung, mungkin kalian udah familiar banget, motif buah andu, motif ketam, dan motif kelingai. Gitu. Nanti gue tampilin gambarnya aja, semoga gue bisa dapat gitu. Dan presisi banget, jadi kalian nanti akan paham sendiri. Lanjut, beberapa arti tato suku Dayak Iban seperti ukir degu digunakan di leher depan hingga dagu menjadi simbol identitas mereka. Kemudian kelapah di paha dan bilun di betis adalah simbol berbentuk manusia. Ada juga ketam itit diukir di punggung kiri dan kanan, sementara bunga terung dirajah di dada dan pundak. Tato untuk wanita suku Dayak Iban diukir di belakang telapak tangan dan jari sebagai simbol keahlian menganyam dan siap menikah, namun sudah jarang digunakan sekarang ini. Wah, sayang banget ya. Lanjut. Saat ini generasi muda suku Dayak Iban masih ada yang mempertahankan seni tradisional ini, namun jumlahnya sudah tidak sebanyak pendahulunya. Wah, sayang banget guys. Gitu. Jadi itu sedikit kisah tentang suku Dayak Iban dan tato yang menjadi budaya mereka selama ini ya. Dan wah, gue sangat excited banget kalau gue ngebahas begini, men. Keren banget sih ini sih. Karena ini suku asli Indonesia dan gue sebagai tato artis dan gue sebagai orang yang memuja seni tato ini, gue anggap seni legendaris
Dan ini seni yang amat sangat tinggi karena ini berasal dari negara gua, Indonesia gitu, dan kita semua wajib bangga gitu. Kita harus sedikit bangga dengan budaya Indonesia. Yes, tato Dayak Iban contohnya, karena banyak sekali motif-motif keren seperti bunga terung ya, walaupun memang gini loh, nggak semua orang juga pengen pakai tato budaya mereka ini gambarnya gitu maksudnya, karena ini kalau lu nggak tahu artinya juga sangat fatal banget. Jadi cukup dikagumi aja kalau gue. Mungkin setelah pilihan lu, karena itu badan-badan lu ya, gunakan motif tato yang ada di badan Anda sebagai motif yang Anda sukai dan tidak ada paksaan gitu kan. Gua di sini hanya pengen mengajak lu semua supaya lebih mencintai seni tato, karena di Indonesia ini ternyata sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, guys. Lu bayangin aja, itu tua banget, men. Gila lu. Ini gokil banget dan luar biasa ya suku Dayak Iban ini. Karena memang gue selama ini juga sering ngelihat motif-motif tato, tapi kalau yang suku Dayak kan jarang ya, karena memang butuh mental tinggi, men, kalau lu pengen ditato seperti tema ini. Karena kan yang pertama, prosesnya sangat menyakitkan. Nggak seperti lu pakai pen tato, atau lu pakai rotari, atau lu pakai mungkin coil tato gitu kan. Enggak, ini tradisional, men. Rasanya beda banget sih. Mungkin ya kalau udah kawan-kawan yang udah ada pernah ditato versinya diketrik seperti suku Dayak Iban, boleh komen di bawah rasanya seperti apa gitu kan, karena pasti luar biasa sakit. Beda banget sama untuk modern tato, itu beda banget sama tradisional, karena tradisional tuh wah gokil banget. Sama halnya kayak Tebori Art Irezumi di Jepang, wah itu gokil banget sih. Tato tema dasar yang sungguh kompleks banget sehingga pengerjaannya gila banget karena harus ditusuk. Dan seniman tatonya gokil banget sih. Ya, mungkin next bakal gue bahasnya tentang Irezumi tato ya. Jadi biar kalian juga paham apa itu Irezumi, apa itu mungkin tato Samoa tribal mungkin ya. Nanti kita akan bahas itu semua ya. Semoga gue ada waktu buat ngejelasinnya gitu. Thank you banget, balik lagi nih buat yang request untuk tato kali ini. Karena excited banget gue. Keren banget, men, lu. Idenya, men, keren, men. Nanti request gue tampilin aja. Karena requestan dia itu, jadi gue bisa mengeksplor tato untuk suku Dayak ini ya. Itu thank you banget. Mungkin ada kurang lebihnya, gue mohon maaf karena mungkin ada penyampaian gue, mungkin ada makna yang lebih yang nggak bisa gue sampaikan di sini. Kalau misalnya ada orang Kalimantan yang lihat itu, misalnya gue ada pengucapan salah, gue minta maaf. Tapi mungkin bisa melengkapi di bawah, tulis aja di bawah, Kak. Kalau misalnya ada orang Kalimantan langsung yang melihat video ini, jadi kita semua sama-sama belajar, biar sama-sama tahu, karena gue excited banget, dan gue amat sangat memuja tato. Jadi ini menurut gue tato legendaris ya, karena usianya udah lama banget, sebelum Masehi, men. 500 sebelum Masehi itu udah gila banget sih, dan lu wajib bangga, men. Jadi cara pemikiran Indonesia tentang tato tuh harus sedikit dikikis lah, jangan norak ya kan. Tato tuh biasa aja menurut gua, karena ini udah jadi akar budaya, men. Di Kalimantan tuh udah akar budaya banget, dan orang luar negeri pun wah ke kita tuh applause banget karena ini sudah menjadi cagar budaya Indonesia gitu. Ya mungkin videonya sampai sini aja. Thanks banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir gua ngedongengin. Semoga happy, semoga infonya nyampe, dan bila ada yang kurang perkataan gua atau salah gua pengucapan, mohon maaf, dan bisa melengkapi di bawah, mungkin ada yang lebih paham gitu kan. Thank you juga buat yang selama ini yang ngedukung channel ini sehingga gue masih semangat bikinin video buat kalian. Apapun itu, yang penting kalian happy nontonnya di sini gitu kan. Balik lagi, selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Gua Leo pamit, see you in the next video, bye bye.